Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Dinda Trusdayana. Kalian bisa panggil aku Dinda. Jadi di sini aku mau berbagi tips cara memilih jurusan kuliah. Di sini aku ngasih berapa ya? Tiga aja. Dan ini harus inget ya. Oke, check it out. Subscribe dulu ya. Kasih. Ini aku 3 yang paling berkesan buat aku soalnya. Jadi yang pertama itu adalah niat. Oke? Niat. Jadi teman-teman, mau kuliah itu kita butuh niat. Sebenarnya mau kamu jurusannya apapun itu, kalian memang harus ada niat untuk melanjutkan kuliah kayak gitu. Jadi kalian memang harus punya niat untuk menyelesaikan, menamatkan kayak gitu. Ya walaupun kalau misalnya ada orang-orang bilang, jurusan A itu gampang loh, gampang. Jujur, itu sebenarnya tuh gak ada yang gampang gitu loh. Semua itu ketika ada niat dan dia emang mau bertanggung jawab, ya udah baru bisa kelar. Jadi yang pertama tuh adalah niat dulu ya. Jadi pastiin kalau memang kalian tuh punya niat untuk kuliah dan menamatkan kuliahnya seperti itu. Kalian memang niat mau menuntut ilmu itu yang pertama banget. Oke? Dan inget ya, niatnya itu harus lillahi ta'ala, karena harapannya lelahnya kita selama kuliah itu juga ternilai ibadah. Jadi niatkanlah menuntut ilmu untuk Allah, karena Allah demi Allah kayak gitu. Ya semoga aja capeknya jadi ibadah. Nah, lanjut nih yang kedua. Yang kedua adalah minat dan bakat. Jadi kita tuh harus memilih jurusan yang kita ini udah kuliah loh. Nah otomatis ilmu yang kita dapat selama di perkuliahan ini tuh yang bisa menunjang kita di masa depan kayak gitu. Jadi misalnya kayak aku nih, karena aku emang minat di bidang kesehatan, emang aku suka dan aku emang pengen jadi seorang dokter, dan aku emang suka juga belajar biologi. Emang aku ada minat di situ, ada ketertarikan. Nah ini penting banget ya, kita tuh harus ada yang namanya minat gitu, karena kalau misalnya nggak tertarik, kita tuh nggak akan pernah mau belajar gitu loh. Jadi pilihlah apapun itu yang sesuai dengan minat kita. Nah, untuk terkait bakat itu kan terkait ini loh, kayak program otak, yang di otak kita itu emang sama Allah tuh udah dikasih kelebihan-kelebihannya itu apa aja gitu. Nah, kita tuh punya 9 kecerdasan otak gitu. Jadi kayak bakat ini sangat membantu kita dalam keberlangsungan proses perkuliahan kelak. Kayak misalnya nih contoh ya, misal aku tuh punya program otak bakat, emang ada kecerdasan di situ di bidang musik. Nah kalau misalnya aku nih memang udah punya bakat musik, ya udah akan lebih mudah ketika aku ngambil jurusan kuliah yang ada musiknya, karena di situ tuh karena emang aku udah suka juga dan otak aku emang mumpuni gitu. Jadi emang akan sejalan gitu dengan adanya bakat ini, itu yang akan mempermudah kita untuk mencapai mimpi kita gitu. Tuh. Kalian kebayang gak sih kayak misalnya dia itu gak punya bakat musik sama sekali, tiba-tiba dia terjun ke fakultas musik yang jurusan musik-musik. Ya ampun tuh kasihan banget. Kayak dia, ya memang sih ya, setelah kesulitan itu ada kemudahan. Tapi ibaratnya kalau misalnya dia punya bakat ya, dia tuh buat belajar musik misalnya hanya butuh waktu 3 hari. Tapi karena dia gak punya bakat, dia bisa butuh waktu 10 hari baru ngerti. Itu kan sebenarnya kayak agak wasting time kan ya. Ya gitu deh. Jadi kayak emang alangkah enaknya kalau kita tuh sejalan sama bakat kita. Jadi cita-cita kita tuh sejalan sama bakat kita. Makanya sangat-sangat disarankan sih buat kita semua tuh melakukan tes minat bakat. Itu sangat-sangat membantu sih. Jadi ya udah lakuin aja gitu minat bakat itu. Yang ketiga adalah restu orang tua. Jadi pastikan kalau bisa tanya dulu sama mama sama papa terkait gambaran mereka tuh gimana. Mungkin sebenarnya kayak orang tua tuh sebenarnya memang keputusan tetap ada di tangan kita ya, tapi beneran deh kayak ridho Allah tuh bergantung dengan ridho orang tua gitu. Terus kalau perlu dicuci kakinya orang tua, yang benar-benar kita tuh
minta restunya tuh harus yang benar-benar tulus gitu loh, sampai orang tua kita tuh bisa merasakan ketulusan kita. Kalian juga pasti bisa bedain ya orang yang tulus sama yang enggak kayak gitu. Jadi yaitu minta yang tulus, minta didoain sama orang tua, beneran deh, manjur banget. Pokoknya diinget terus, ridho Allah bergantung ridho orang tua kayak gitu. Ridho Allah itu kan bergantung ridho orang tua ya. Kadang aku tuh suka kayak gimana ya, ya jujur aku tuh apa ya, kadang suka heran kok Allah tuh baik banget. Tapi setelah dipikir-pikir itu bukan karena doa aku deh, itu kayaknya doa mama papa aku di rumah. Kayak mereka ngedoain aku sebegitunya, jadi aku bisa sampai ada di tahap seperti ini. Itu yang aku yakini, yang aku rasain, yang bener-bener deep banget. Aduh, jadi pengen nangis. Jadi pokoknya harus minta restu orang tua ya, jangan lupa. Dan jangan sakiti hati mereka, oke? Nah, itu tadi 3 tips dari aku. Semoga bermanfaat ya. Semoga bisa dengan mudah kita terapkan bersama, oke? Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya.